Ini usahanya itu dari segi makanan, minuman, prosedurnya di sini ya sama seperti kitchen juga masak, terutamanya sediakan hidangan untuk customer segala macamnya. Kalau untuk kriteria penerimaan karyawan baru sih tidak ada ya. Umur maksimal itu di 28. Kalau kriteria yang lain itu tidak ada. Intinya itu pengalaman FBA tidak bisa masuk di sini, terutama juga. Intinya masuk di bidang usaha kayak seperti ini makanan itu kita udah namanya mengenal semua ya, masakan itu kalau macam banyak. Lulusan tidak ditargetkan. Untuk rekrutmen untuk karyawan untuk baru, terutama kita seleksi dulu ya. Seleksi dari segi dia itu punya pengalaman terutama dulu. Tapi kalau semisalnya itu awalnya memang tidak punya pengalaman segala macam, itu kita bisa coba. Tapi kita cek dulu yang lain juga kan. Kalau misalnya tidak ada sama sekali, dan kita lihat ini udah ada, rupanya ada dalam arti hobinya terutama ya. Untuk training itu masanya itu 3 bulan sebenarnya. Cuman tergantung dengan kinerjanya dia. Kalau misalnya kinerja dia itu bagus, dari dalam 1 bulan itu bisa mencapai 1 bulan langsung kontrak. Tapi kalau misalnya masih ada belum ada perkembangan jangka 3 bulan itu masih kita pertimbangkan kembali apakah akan dilanjutkan atau diganti yang baru. Kalau di sini itu harus semua bisa. Jadinya setiap satu orang itu tidak harus untuk satu produk saja. Dia harus bisa menguasai semua. Kita bisa nge-backup semua orang di sini. Apalagi kita karyawan juga ada sedikit. Jadi kita harus bisa kerja. Kalau tantangan ya ada pastinya ya dari masalah yang karyawan yang lain. Cuman kita tidak menganggap itu semua ya. Kita kan namanya kerja sama-sama enak. Salah apapun itu pasti ada. Kita udah kasih tahu segala macamnya, cuman tidak bisa diatur. Dan mungkin solusinya itu langsung ke owner lagi. Pertama kalau masalah orderannya udah pasti ya dia akan ganti nanti masalah orderan. Tapi kalau untuk kesalahan apapun yang kayak misalnya barang rusak segala macam ataupun peringatan dari SOP ya itu tuh melanggar ya, itu kena denda antara SP1 SP2. Kalau misalnya udah fatal baru SP2. Dari supplier ya. Okay. Supplier itu sekarang kita biasa ngambilnya dari lote. Dari lote. Oh. Kalau Itu udah dari ayam terjamin ya? Ya, terjamin. Itu kita periksa dulu kan expired kan. Nah, kalau misalnya itu barang yang tidak sesuai dengan kita keinginan dalam arti dia kan jangka waktu barangnya itu harus bisa melebihi dari 1 tahun kan. Kalau misalnya itu tidak menyamai kita kembalikan nih. Kalau nggak memenuhi dibalik. Sama kayak ayam, kalau misalnya ayam dia berbeda warna, kita tidak terima. Kalau bahan-bahan yang kayak kering apa segala macam di gudang ya terutama. Tapi kalau misalnya bahan-bahan basah itu kita tidak pakai bahan basah sebenarnya. Maka kita kebanyakan kering. Tapi kalau masalah ayam kan di freezer itu minimal 2 hari. 2 hari penyimpanannya. Itu tergantung anu ya. Habis atau tidaknya dalam 1 hari. Kalau kita cuci dulu kan ayamnya. Kan kita nggak tahu nih yang dari supplier itu bersih apa enggak gitu kan. Kita cuci dulu dengan bersih, kita pisahin dulu yang bekas darahnya terutama. Terus sudah selesai dari itu kita langsung marinasi. Freezer. Di freezer lagi? Kita pucet. Suhunya itu di 165. 165. Ya, suhunya di 165 dengan waktu 14 menit. Rata-ratanya yang barang-barang ya, untuk marinasi dulu terutama ya. Marinasi itu terutama ya kayak ember ya terutama. Untuk nempatin ayamnya, terus belum lagi untuk mesin marinasinya terutama ya, terus plastiknya juga untuk menempatinya. Alat-alat yang seperti mungkin untuk alat-alat yang lain bisa ada, cuman untuk ayam ya itu sekedar itu aja sih. Nanti kita udah kita masuk ini yang 1 ember yang besar seperti itu
masuk ke mesin yang besar gitu. Nah nanti yang dia besar dia ngaduk sendiri, Oh. dia mutar Otomatis. Iya. Nah tapi itu jangka waktu 6 menit, ya 6 menitan 6 menit satu kali mutar. mutar. Nah, itu yang di Getra ya terutama yang besar, yang fryer yang besar itu minimal maksimal itu 20 ya isi dalamnya. Itu kompor besar gitu untuk gorengan ayam. Di awal ya, dari depan ya, Iya. dari kasir itu ada, di belakang kasir itu ada kulkas. Nah di samping kulkas itu ada warmer. Nah itu kita pastikan itu di depan warmer tuh sampai sama server ya, terutama tidak terlalu jauh sama server. Nah di sebelah warmer itu ada nasi, tempat nasi, segala macam meja dan susunan yang lain. Nah dari situ ini tidak terlalu jauh juga sama server, karena itu punya server punya. Kalau bagian dapurnya itu dari kulkas sama kulkas ayam itu harus deketan. Jadi kita tidak terlalu jauh ngambil barang apapun. Sama juga kayak freezer yang untuk usus ayam di belakang sebelah sini itu usus ayam doang. Yang punya koki sama untuk masak nasi juga jangan terlalu jauh. Apa namanya, minuman segala macam, saus-sausnya, penyimpanan apa keju, barbecue coba pakai. Kalau masalah kendala sih nggak ada ya, sama ya, nggak ada kendala. Cuman karena mungkin barang bertambah banyak, agak sulit sih ya, pertama. Space-nya. Ya space-nya agak kecil di sini. Cuma kalau mau dikurangin juga nggak bisa, karena dia kan bertambah menu lagi kan. Itu aja sih. Itu tetap minggu kita kan biasanya ya audit dari owner ya terutama. Kita cek dicek sama owner, misalnya bahan bakunya itu sama sesuai dengan anunya, terutama expired juga. Ayam juga itu paling mentok lah, 3 hari sekali itu udah datang lagi terus-terusan. Jadinya ayam selalu fresh. Itu tidak mengganggu ya sebenarnya, tidak mengganggu karena ini udah kewajiban dari kita ya. Kalau masalah untuk komplainan segala macam itu kita kembali lagi, kita misalnya dia akan beli yang ini terus komplain ada yang bermasalah di situ, kita akan ganti. Kita yang memang itu kewajiban kita.